Selamat sore, sahabat museum sekalian. Alhamdulillah kita sekarang berada di Taman Museum di sisi sebelah selatan. Dan telah bersama kita ini ada Pamong Budaya Madya, Pamong Budaya, Pak Itsna Hadi, dan beliau adalah salah satu tenaga ahli yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Sahabat museum yang saya banggakan, saat ini kita akan bicara dalam tema gangsing. Jadi Museum Talk kita membawa tema gangsing. Gangsing ini adalah koleksi yang dimiliki oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kajian terhadap koleksi yang dimiliki oleh Museum Nusa Tenggara Barat. Mari kita sapa Pak Iwan. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah sehat Pak. Kita di sini akan membicarakan gangsing Pak Iwan. Ya, sehat. Ini koleksi museum. Jadi koleksi kita di museum itu untuk gasing itu ada dua. Ada dua. Yang ini sampelnya saja sebagai bahan ajar pada saat kajian kemarin. Kalau koleksi kita usianya lebih tua, itu dari tahun 1980-an. Itu ada gasing ponjol dan ada gasing sompe istilahnya. Kita punya dua jenis koleksi. Ya, ada dua jenis koleksi. Itu gangsingnya itu terbuat dari bahan apa Pak? Dari kayu dua-duanya, cuma karena bentuknya berbeda. Yang satu itu yang gasing ponjol itu agak lonjong. Kemudian seperti telur ya? Ya, seperti telur, betul. Kemudian yang kedua yang gasing sompe, itu dia yang biasanya disebut sebagai gasing dulang. Bentuk dulang. Atasnya agak lebar dan bagian seperti ini. Ya betul Pak, seperti ini, dan bagian atasnya itu sudah dilapisi dengan besi. Oke. Lapis besi, ya. Ini sejarah gasing ini seperti apa Pak di masyarakat? Kalau dari literatur yang kita temukan, sebenarnya gasing sudah ada dari peninggalan di Irak itu abad ke-35 sebelum Masehi. Abad ke-35 sebelum Masehi itu ada gasing dari terakota. Kemudian di Troya, di Turki juga pada saat perang antara Athena dengan Troya, itu perang Troya, ditemukan juga ada artefak berupa gasing. Kemudian di Mesir pada 1300 sebelum Masehi juga ditemukan ada artefak juga yang berupa gasing. Nah, dia masuk ke Nusantara, ke Indonesia itu seperti apa? Adapun di Nusantara, jadi hipotesisnya itu yang pertama gasing itu berkembang dari tradisi Melayu. Oke. Jadi masyarakat pesisir itu mengenal satu jenis biji namanya brembang. Itu yang digunakan, yang diputar sebagai ya, sebagai permainan. Yang katanya lambat laun kemudian menyebar ke pesisir-pesisir lainnya di Nusantara. Itu hipotesis yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hipotesis menyatakan bahwa gasing itu pada dasarnya berkembang di waktu yang sama di hampir semua kebudayaan. Hanya saja bentuknya berbeda-beda dan bahannya beda-beda. Ada yang dari biji-bijian, kemudian ada yang dari kayu, seperti itu. Kemudian ada yang berasal dari hiburan mengisi waktu luang, permainan rakyat, betul. Kalau di NTB, dalam konteksnya Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, khususnya di Pulau Lombok yang sudah kita melakukan kajian, betul. Seperti apa penyebaran gasing di Pulau Lombok Pak Iwan? Baik Pak, jadi kalau di Pulau Lombok sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh, gasing itu sebenarnya dikenal sebelum zaman kemerdekaan itu sudah ada persebarannya. Awal mulanya bukan dalam bentuk adu pukul, dia hanya dalam bentuk adu lama putaran. Ya, adu lama putaran. Tapi kemudian mungkin ada inovasi-inovasi yang baru belakangan. Kemudian ada aturan baru. Ada aturan-aturan baru. Ada alat-alat baru juga yang hadir. Misalnya dari dulu hanya dihaluskan dengan cara biasa. dengan menggunakan misalnya pisau atau golok biasa. Kemudian setelah ditemukan mesin bubut, bentuknya lebih bagus, sehingga aturan permainannya pun beda. Contoh seperti ini.
Ya. Ini terbuat dari besi. Betul Pak. Jadi kalau ya ini gasing Lombok. Lombok. Jadi di Lombok itu ada dua jenis, atau di Nusa Tenggara Barat ada dua jenis gasing yang berkembang, gasing kayu dan gasing besi. Oke. Kalau ini gasing besi. Ini besi. Betul. Yang bahkan untuk gasing besi ini ada dua jenis, bisa kita lihat perbedaannya secara bentuk. Ada satu yang lehernya lebih tebal. Kemudian ada satu yang lehernya lebih tipis. Jadi yang lehernya lebih tebal, bentuknya lebih pendek, ini kita kenal sebagai gasing bawah. Gasing bawah ini yang gasing yang dipukul. Oh, gasing yang dipukul. Ya betul. Jadi ini yang dilepaskan. Tahanan. Betul. Ini yang dilepaskan pertama. Ini dilepaskan pertama. Kemudian gasing ini yang dipakai untuk memukul. Jadi satu orang pemain itu minimal dia punya sepasang gasing. Betul. Satu yang dilepas. Berarti satu yang uji dipukul. Ketahanan di gasing bawah. Yang di gasing bawah. Jadi itu perbedaan ini, secara morfologinya sudah terlihat. Oke, itu di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok. Itu permainan gangsing biasanya siapa yang memainkan? Kalau yang kami temukan kemarin, kalau untuk segmen gasing kayu itu bisa dimainkan dari anak-anak sampai dewasa. Oke. Kalau gasing, karena ukurannya relatif lebih kecil, kemudian harganya juga murah, bisa buat sendiri, sehingga bisa dimainkan oleh semua kalangan. Nah, sedangkan untuk gasing besi, modal minimalnya itu 500.000. Ini per satu buah gasing. Kalau seorang pemain, karena dia butuh dua, berarti dia harus punya modal minimal 1 juta. Ini cukup berat. Berapa beratnya nih Pak? Gasing itu kisarannya antara 3 sampai 5 kilo untuk gasing besi. Diameternya juga kan bervariasi. Berarti ketika kita memutar itu memakai kekuatan yang... Ya betul, hitungannya harus pas, jangan sampai kena, ada istilahnya berbalik ke kaki yang memutar atau mengenai kaki orang lain. Seperti itu. Nah, kalau di Pulau Lombok penyebaran permainan ini seperti apa Pak? Atau memang dia sudah punya persatuan klub-klubnya? Ya. Jadi dari hasil kajian yang tahun 1988 sempat ada kajian tentang gasing yang menjadi komunitas mayoritas di Nusa Tenggara Barat itu ada, khususnya di Pulau Lombok itu ada di Kecamatan Mas Bage. Jadi di sana sentra pengrajinnya, kemudian komunitas gasingnya juga berkembang di sana. Tapi seiring waktu, karena semakin banyak berkembang gasing besi ini, semakin populer, dia menyebar hampir di semua kabupaten kota di Pulau Lombok. Di semua kabupaten kota Pulau Lombok. Nah, data yang kami peroleh kemarin, jumlah komunitasnya itu sekitar 50 komunitas. 50 komunitas? Betul. Yang itu menyebar merata di seluruh kabupaten kota di Pulau Lombok. Ada tidak festival atau lomba yang sifatnya rutin gitu dilakukan oleh ini? Kalau menurut Pak Istakim Mawali, narasumber kami pada saat kajian, kemudian ada juga Haji Iskandar namanya dari Mas Bage, itu biasanya setiap tanggal 17 Agustus atau pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia biasanya diadakan festival gasing. Itu pesertanya dari semua klub? Dari semua klub, atau kadang hanya beberapa komunitas saja yang ada di sekitar mereka itu yang biasanya diundang untuk terlibat. Itu menggunakan mendapat piala juga? Betul Pak. Jadi dalam satu kali turnamen, istilahnya turnamen gasing itu perputaran uangnya itu bisa mencapai 20 juta. 20 juta satu kali permainan turnamen. Jangka waktunya sekitar 40 hari. Oh, ya. Festivalnya itu. Turnamennya sampai 40 hari. Berarti permainan gasing ini dia dilakukan secara penyisihan babak? Ya, betul. Kemudian dan setiap hari ada lomba yang bermain. Itu bisa menggerakkan ekonomi berarti? Betul Pak, betul sekali. Karena kan kalau rantai ekonomi gasing ini dia mulai dari pengepul. Orang yang mengumpulkan kayu, kemudian pengopen istilahnya, orang yang mengopen kayu gasing itu, kemudian pembuat gasingnya yang khusus membuat, belum lagi yang pengepul besinya yang menyerahkan kepada pengrajin gasing, belum lagi khusus orang yang mengecatnya, itu berbeda lagi. Oh, berbeda lagi. Ya, belum lagi khusus orang yang menjual. Jadi penjual itu mengambil dari pengrajin kemudian dijual ke
orang lain. Jadi berarti ada ini rantai ekonomi. Butuh keahlian tersendiri. Ya. Untuk memilih kayu apa biasanya dipakai? Kayu yang biasanya kalau di Lombok itu kayu kesambi. Kayu kesambi. Kemudian kayu asem atau kayu bage. Kayu lengkukun, atau bisa juga pakai kayu jeruk monte. Itu biasanya. Apa karakteristik kayu itu sehingga itu yang dipilih? Keras biasanya. Keras. Pilihan pertamanya keras. Kemudian di samping itu dia tidak hanya keras, tetapi juga apa istilahnya, dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dari tingkat kekeringannya. Berarti, ya. Kalau kita lihat ini, berarti yang ini besi. Ya, yang lingkarnya ini lingkar besi. Luar ini lingkar besi. Luarnya besi. Ini lingkar dalamnya kayu. Kayu, betul. Oke. Di sini mata untuk berputar. Ya. Paling bawahnya. Dan di sini tempat alitnya atau talinya. Talinya itu ya, yang talinya. Nah, terkait dengan koleksi yang kita miliki, apa yang sudah program dilakukan museum untuk pelestarian benda maupun tradisi yang kita miliki? Jadi selain museum sudah melakukan pengkajian, museum juga sudah menseminarkan hasil kajian itu. Kemudian sebagai tindak lanjut dari hasil seminar itu, museum juga sudah melaksanakan festival gasing yang dilakukan tahun kemarin. Yang dilakukan di tahun 2023. Oke, ini apa namanya, terkait dengan gangsing ini, ternyata menggerakkan ekonomi. Ya. Untuk sekali pelaksanaan, misalnya biasanya diambil kegiatannya pada waktu kapan, Pak? Seperti tadi misalnya ada event-event hari besar. Seharian penuh? Biasanya dilaksanakan setelah zuhur. Setelah zuhur itu dilaksanakan sampai sore menjelang maghrib. Nah, biasanya masyarakat yang menggunakan ini komunitasnya apa? Komunitas gasing itu dari segmen pekerjaan misalnya. Ya. Kalau segmen pekerjaan mungkin acak, Pak, ya. Karena beberapa orang yang kami temui kemarin ada yang berlatar belakang petani, ada yang berlatar belakang ojek, ada yang berlatar belakang pedagang. Tapi mereka apa istilahnya memiliki kecintaan yang sama terhadap gasing, sehingga berkumpul. Ada ikatan. Ya, ada ikatan bersama. Ya, betul. Terakhir ini Pak Iwan, kira-kira dengan kebudayaan kita, perkembangan berikutnya, kesiapan dari komunitas pencinta gasing ini kira-kira bisa bertahan tidak dalam gempuran kebudayaan yang beraneka ragam ini? Menurut kami sangat bisa bertahan. Pertama, mengapa? Karena mereka memiliki ikatan emosional yang kuat. Kemudian swadayanya bagus, artinya jadi setiap event itu cenderung dilaksanakan mereka sendiri. Rata-rata independen ya. Ya, independen. Tidak tergantung dengan sponsor. Betul. Jadi mereka siap untuk melaksanakan sendiri. Ya, siap untuk melaksanakan sendiri. Bahkan dari penuturan anggota yang ikut di Sembalun pada saat turnamen di Sembalun itu, mereka sendiri yang membiayai pelaksanaan kegiatan. Ya, betul. Nanti baru kemudian di hadiahnya mereka juga bagi bersama. Jadi mungkin lebih cenderung ke apa istilahnya, kenikmatan. Ya, kenikmatan bersama. Jadi ada tradisi, ya, tradisi masyarakat yang pelaksanaan swadaya. Ya, secara swadaya. Terus kemudian prestisiusnya juga dibagi secara bersama-sama. Betul, Pak. Jadi sahabat museum, kita sudah mendengar tadi terkait dengan salah satu koleksi, kajian koleksi yang dimiliki museum terkait dengan gasing. Dan ternyata yang menarik, yang temuan dari kajian dilakukan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, bahwa ada komunitas masyarakat yang memang dia secara independen, secara mandiri melakukan festival atau lomba yang tidak tergantung dengan pihak-pihak yang lain. Dan ini adalah kemandirian yang luar biasa. Dan hipotesa dari Pak Iwan itu, tradisi ini cukup kuat akan bertahan di masyarakat. Karena dari sisi
pelaksanaannya melibatkan banyak orang, profesi yang orang-orang terlibat juga beraneka ragam, dan memang ada semangat gotong royong yang luar biasa dalam komunitas tersebut ya. Baik sahabat museum, terima kasih telah menonton channel Museum Talk pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan tema yang berbeda di Museum Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.